Selamat siang, jumpa kembali dalam renungan firman Tuhan. Kali ini diberi judul dengan kalimat tanya, Tuhan, apa yang sedang kau ajarkan kepadaku? Renungan firman-Nya diambil dari kitab Yoel 2. Namun saya membacakannya hanya bagian ayat 31 dan 32. Sebaiknya Anda membaca seluruh perikop di pasal 2 ini. Saya membacakan Yoel 2 ayat 31. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Tahun 2020 menjadi tahun yang istimewa bagi kita. Bukan saja umat Kristen, tapi semua orang, bahkan semua bangsa, semua negara, seluruh bumi merasakan begitu mencekamnya. Kondisi kritis ini secara mikro menyentuh setiap kita secara pribadi. Virus yang mematikan bisa saja menjangkiti seseorang hingga mengantar dia pada akhir kehidupan. Dari sisi iman, kita bukan saja harus menarik rem darurat aktivitas kita dalam masyarakat, melainkan juga bahkan seharusnya kita meriset atau merefokus arah tujuan hidup kita ke depan. Itu pertanyaan itu berlaku bagi saya dan juga Anda. Apakah, kemanakah sebetulnya arah tujuan hidup kita selama ini? Kemanakah arah privilege, hak istimewa kehendak kita arahkan selama ini? Kemanakah arah pleasure, kesukaan kita selama ini? Juga di manakah power atau kekuasaan, harta, kekuatan, kemampuan kita gunakan selama ini? Atau juga bahkan enticement, ketertarikan kita dalam hidup selama ini? Apakah selama ini kita hanyut dalam godaan-godaan sistem dunia yang menerlenakan kita pada budaya dunia bebas yang membelenggu, yang menjadikan kita hanya terarah pada Allah-Allah palsu berupa pemujaan pada teknologi dan media sosial yang menyanjung moral value dunia berupa kekayaan, wealth, kebanggaan, prestis, dan popularity. Pertanyaan lanjutannya adalah, apa pengaruh hidup Anda, bahkan gereja, sebagai komunitas orang percaya terhadap dunia yang ada di dalamnya? Dikaitkan dengan kondisi kritis saat ini, sebagai orang percaya, sudahkah kita bertanya pada diri sendiri, kemanakah arah hidup kita selama ini? Di manakah posisi kita sekarang ini? Apa artinya kejadian-kejadian ini? Apakah maksud Tuhan dengan mengizinkan pandemi ini? Sudahkah kita juga bertanya pada Tuhan, Tuhan, apa yang sedang kau ajarkan kepadaku? Bukankah kita harus mengubah kehidupan kita, life changing? Sisa waktu, talenta atau kemampuan kita, dan kepemilikan, treasure yang ada pada kita, sudahkah diarahkan pada tujuan Sang Pencipta kita maksudkan dengan menghadirkan kita di dunia ini? Pertanyaan ini hendaknya berlaku bagi kita yang mengikrarkan diri sebagai umat percaya. Berapa besar Alkitab menjadi dasar
pegangan dan arah hidup kita. Di ayat yang kita baca tadi, pertanyaannya, sudahkah kita siap menghadapi akhir zaman? Di Yoel 2 ayat 12-nya mengatakan, tetapi sekarang, demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakanlah hatimu, dan janganlah pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia mengasihi dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Don't waste your time, jangan sia-siakan waktu. This is God's alarm. Ini peringatan dari Allah. Tear away your idols from your heart. Enyahkanlah Allah-Allah palsu dalam hatimu. Let your broken heart show your sorrow. Tearing your clothes is not enough. Jangan hanya mengoyakkan jubah kita, tapi hati kita. Come back to the Lord, your God. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Ia akan menyesali karena hukumannya. Alkitab menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus Kristus mempersiapkan diri saat menjelang waktunya. Ia bercucuran air mata, peluh, darah di Taman Getsemani, sehingga ia bisa tegar menghadapi penderitaan jalan salibnya sebagai puncak karya Allah dalam dirinya bagi dunia ini. Ia menyerahkan segenap hidupnya kepada Bapa, kemudian ia dibangkitkan dari kematian dan naik, bahkan dimuliakan di surga. Begitupun kita harus bersiap menghadapi hari akhir atau akhir zaman dengan mengandalkan Yesus, Sang Juru Selamat kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan.